Diabetasol buat orang tua. Umur 30-an bisa kena juga loh. Malu? Malu itu kalau anak istri nggak kurus karena diabetes. Diabetasol, Vita Digest Pro-nya bantu jaga kadar gula darah. Ayo, lawan diabetes. Dipersembahkan oleh Kalau sekarang pastinya kisaran antara 50 sampai 90 situs yang eh, ibaratnya saya naungi untuk dikonsultanin mereka bagaimana tetap berkembang ya, supaya berkembang terus kayak gitu. Kemungkinan besar hoax saya nggak bisa ngecek satu-satu karena mereka yang bermain. Kalau misalnya konten mereka saya nggak terlalu ambil pusing. Mereka ngambil konten apa kayak gitu. Harus menyiapkan yang pastinya website ya, website kita harus punya website. Ketika sudah punya website, tinggal kita kemana mau arahnya kayak gitu kan. Kalau saya menyarankan itu memang yang paling menarik, yang menghasilkan viral itu ada banyak. Seperti konten politik, konten selebriti, ya kan, berita hal yang aneh gitu, yang unik, yang di luar pikiran manusia biasa gitu. Kalau yang masih mereka yang baru memulai-mulai itu rata-rata biasanya kisaran penghasilan mereka itu kalau yang voternya itu bisa sampai 20 sampai 30-an aja. Bersih-bersih mungkin sekitar 10 sampai 15 jutaan. Ada beberapa, tapi setelah itu saya sarankan mereka untuk tidak main di ranah politik setelah itu, karena sangat-sangat berbahaya. Ada beberapa yang terkena internet positif itu kan diblok oleh Kominfo. Jadi saya sarankan kepada mereka jangan main di politik aja. Kalau main di politik pun jangan yang ini, jangan yang terlalu brutal ya kalau gitu. Yang ya semi-semi aja lah, yang kemarahan orangnya nggak terlalu marah sekali kayak gitu. Yang ibaratnya kemungkinan kita nggak dilapor ke polisi gitu aja sih, yang biar aman. Jadi misalnya otomatis berarti kamu harus bikin berita yang menjelekkan lawan dia, yang kayak gitu. Ya, yang menjelekkan ini kita cari dulu di situs-situs nasional, mainstream juga banyak biasanya. Sekarang gampang nyarinya. Nah kemudian judulnya diedit sedikit, kayak gitu kan. Kita edit dikit, nah, kemudian gimana caranya biar reaksi orang lebih terpancing. Tapi isinya tetap dari situs-situs yang mainstream biasanya seperti itu. Biasanya dibangun opini dulu, ada bagian opininya dan ada faktanya yang dari situs mainstreamnya. Tetap ada yang dari mainstreamnya. Yang dari mainstreamnya nggak diedit, cuma ditambahin aja, paling opini untuk menggiring supaya mereka terpancing emosinya aja. Yang saya tahu, kalau untuk yang saya jalani sendiri itu aneh dengan unik gitu ya. Hal-hal aneh misalnya ekor naga bermuara di sungai apa kayak gitu, padahal itu kan nggak ada kan sebenarnya. Kita buat hal-hal yang memang nggak pernah dipikirkan orang kayak gitu. Kita ciptakan sendiri tuh, create konten sendiri, kita tadi gambar sembarang aja gitu. Ya kita edit-edit, kemudian kita buat berita kayak gitu, buat berita yang unik kayak gitu kan, yang nggak pernah di otak manusia dipikirkan hal-hal seperti itu terjadi kayak gitu. Kalau saya menganggapnya sih enggak ya, karena saya menjalani profesi ini. Kalau yang saya kelola sendiri, itu yang lebih besar memang yang aneh unik ya. Yang hal-hal yang aneh, hal yang unik gitu. Tapi kalau untuk yang lebih konsisten memang yang politik. Kalau dicari polisi, sampai saat ini nggak pernah. Gitu. Paling diteror sama yang nggak suka dengan berita kita, diteror mungkin. Pertama, email saya mau dihack misalnya, atau akun Facebook saya mau dihack juga. Terus saya dapat SMS semacam ancaman juga kadang-kadang. Ya banyak kayak gitu, sempat kayak gitu juga. Kalau saya kebetulan memang ini ya, bisnis ya, motifnya memang bisnis, jadi saya nggak terlalu peduli sih dengan hal-hal seperti itu. Tidak peduli dengan apa dampaknya karena memang motifnya motif bisnis. Saya ingin minta tanggapan tamu-tamu saya yang sudah ada. Saya mau ke Ketua Dewan Pers dulu. Ini sesungguhnya tidak terlalu mengejutkan untuk Anda kan? Ya. Karena ini memang hal umum tapi jarang orang yang mau bicara seperti itu. Betul. Tidak terlalu kaget jadi dengarnya. Tidak terlalu kaget. Jadi begini, musuh Dewan Pers itu ada 3 yang terkait media-media yang tidak benar begini dengan berita yang hoax ini. Pertama adalah media abal-abal yang memproduksi berita-berita dengan tujuan memojokkan seseorang
Setelah itu diajak 86, berdamai, memasang iklan dan seterusnya. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan uang, pemasukan. Yang kedua adalah media buzzer. Media buzzer biasanya dibuat untuk kepentingan ketika menjelang pilkada begini, ketika menjelang pemilu untuk membentuk persepsi politik masyarakat dan untuk memenangkan orang yang membayar. Tujuannya apa? Sama uang untuk mendapatkan pemasukan. Yang ketiga adalah media-media seperti begini, media hoax yang memang dibuat dengan cara mencomot berita-berita yang ada pada media mainstream, tapi kemudian faktanya diputar balik, judulnya dibuat sensasional, bila perlu unsur sara, unsur agama itu adalah hal yang sangat diminati dan itu menimbulkan pertentangan di masyarakat, sehingga mereka mendapatkan pemasukan dari berita yang banyak dikutip oleh orang, di-kick, dilihat dan dibuka setiap halaman itu. Dan pemasukannya tadi 300 sampai 500 juta sendiri. Saya ingin minta komentar Anda, Mas Johan Budi. Dipersembahkan oleh